Pendekar Pedang bab 415-420. Wajah Bos Huang berubah, dan dia memandang orang-orang itu dengan waspada. "Nona Ling, apakah Anda mengkhianati saya?" Ling Xuangxuang berkata dengan tenang, "Tidak, Bos Huang, jangan salah paham, saya sama sekali tidak punya alasan untuk mengkhianati Anda." Setelah menenangkan diri, Ling Xuangxuang benar-benar tidak punya motif untuk mengkhianatinya. Artinya, dia tidak sengaja bocor, atau dia sedang diawasi. "Bos, kenapa kamu tidak pergi dulu? Wilayah Laut Barat sangat kuat dalam memblokir masuknya air energi spiritual, dan kamu tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekuatanmu." Pemuda itu berdiri di depan Bos Huang dengan ekspresi-ekspresi setia di wajahnya. Bos Huang melirik 7 atau 8 pemuda berbaju hitam yang bergegas ke arah satu sama lain di kedua sisi, dan menghela nafas. "Oh, saya tidak bisa pergi." Ling Xuangxuang tetap tenang, "Bos Huang, jangan takut, dengan keluarga Ling saya di sini, wilayah Sihai ini tidak ada yang berani menyentuh Anda. Maka itu semua tergantung pada perlindungan Nona Ling." Bos Huang merasa lega, keluarga Ling menduduki peringkat kedua di Sihai, dan kecuali Raja Sihai, tidak ada seorang pun berani membuat masalah dengan keluarga Ling. Sudut mulut Qin Fan sedikit melengkung, sepertinya tangan hitam di balik layar ini akan segera muncul. Selusin pemuda berbaju hitam mengelilingi mereka. Kemudian sebuah jalan terbentang, dan seorang pemuda berpakaian mewah masuk dengan langkah-langkah yang tidak dikenali oleh kerabatnya. "Su Lei, kenapa kamu?" seru Ling Xuangxuang. Su Lei terkekeh, dan dengan rakus melirik paha Ling Xuangxuang. "Yo, siapa aku?" Ternyata Nona Ling. Su Lei adalah tuan muda dari keluarga Su, dan kekuatan keluarga Su menempati urutan pertama di Sihai. Kelima, jauh lebih lemah dari keluarga Ling. Namun, seperti yang kita semua tahu, keluarga Su adalah antek dari keluarga Sihai Sen, jadi bahkan keluarga Ling pun biasanya tidak ingin memprovokasi keluarga Su. Selain itu, keluarga Su juga sadar diri, dan umumnya sangat sopan kepada keluarga Ling, dan hubungan antara kedua keluarga tersebut tidak buruk di permukaan. "Su Lei, apa yang kamu lakukan di sini?" Ling Xuangxuang beruntung, berharap Su Lei kebetulan lewat. Su Lei memandang Bos Huang di belakang Ling Xuangxuang, dan berkata sambil mencibir, "Saya menerima laporan bahwa seseorang di sini memperdagangkan air yang patuh. Mungkinkah Anda, Nona Ling? Siapa yang memperdagangkan air yang patuh?" "Su Lei, berhenti bicara omong kosong." Ling Xuangxuang dengan tegas membantah. "Karena itu bukan Nona Ling, itu bagus. Tapi, saya perlu menggeledah ransel semua orang." Tatapan Su Lei tertuju pada ransel menggembung di tangan Liu Butler. Hati Steward Liu dan Bos Huang menegang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan ransel di tangan mereka. "Su Lei, kamu sangat berani. Ini semua adalah barang pribadiku. Siapa yang memintamu untuk mencarinya?" Ling Xuangxuang tiba-tiba menjadi marah, dan berteriak dengan marah, yang cukup mengesankan. Namun, Su Lei ini jelas percaya diri, dan dia tersenyum. "Nona Ling sangat bersemangat, apakah ada yang salah di hatinya? Nona, jangan impulsif." Segera, 10 botol air energi spiritual di dalam tas Butler Liu dan Bos Huang ditemukan. "Su Shao, tolong lihat." Pemuda terkemuka berbaju hitam membawa 10 botol air energi spiritual di depan Su Lei dengan ekspresi gembira di wajahnya. Mes Ling, apakah ada yang ingin Anda katakan sekarang?" Hal ini secara tegas dilarang oleh otoritas yang lebih tinggi. Benda ini adalah obat yang dapat merugikan orang. Beraninya Anda memperdagangkannya secara pribadi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda kali ini. Berikan semuanya, aku akan mengambilnya kembali. Ling Xuangxuang berteriak dengan marah, "Su Lei, aku membeli air spiritual, bukan air patuh yang kamu katakan, mengapa kamu menangkapku? Sudah kubilang, jika kamu berani melakukannya sentuh aku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi lewati kamu." Su Lei tidak takut sama sekali, dan berkata dengan seringai di wajahnya, "Kalau begitu biarkan ayahmu datang kepadaku untuk memimpin orang-orang. Bawa mereka semua pergi." Selusin pemuda berpakaian hitam mengepung Qin Fan dan yang lainnya, dan mengepung mereka pakai minibus. Qin Fan tidak melawan,
dan membiarkan mereka masuk ke dalam mobil. Dia ingin melihat siapa dalang di balik ini. Dia memiliki energi yang begitu besar sehingga dia dapat melarang air Lingqi dan memfitnahnya sebagai obat. Di mobil penumpang, Qin Fan dan yang lainnya membentuk lingkaran, dikelilingi oleh sekelompok penjaga muda berbaju hitam. Ling Xuangxuang memelototinya, dan berkata sambil mencibir, "Anak kecil, bukankah kamu ahli yang tiada taranya? Sekaranglah waktunya bagimu untuk memamerkan keahlianmu, ayolah." Qin Fan tidak menjawab, tetapi bertanya, "Balik, apakah kamu ingin membelinya? Apakah air ini melanggar hukum?" Kata-kata Qin Fan sepertinya menyentuh titik sakit Ling Xuangxuang. Dia awalnya ingin memukul Qin Fan, jadi dia langsung mengganti topik pembicaraan. Bagaimana hal sebaik itu bisa melanggar hukum? Tahukah kamu apa itu?" Ling Xuangxuang tiba-tiba menatap Qin Fan dengan ekspresi misterius. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban Qin Fan, dia langsung mengatakan jawabannya, "Ini adalah air energi spiritual yang terkenal. Jika diminum secara rutin, dapat menyembuhkan penyakit, menguatkan tubuh, dan memperpanjang umur. Ibaratnya obat mujarab." Petik 2 tanda seru. Qin Fan tersenyum aneh, mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Karena benda ini benar-benar sebagus yang Anda katakan, mengapa ini diperlakukan sebagai obat di Laut Barat?" Ling Xuangxuang tiba-tiba terlihat kesal. Aku sangat marah ketika membicarakan hal ini. Bagus sekali, entah kepentingan siapa yang tersentuh, tapi ditandai dengan wajah dibius dan dikatakan patuh. Menurutku, tebak, mungkin tidak ada orang yang dapat memiliki energi seperti ini kecuali Raja Laut Barat. Butler Liu buru-buru berhenti, "Nona, hati-hati." Qin Fan merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran dari masalah ini, mengapa Raja Sihai memblokir air energi spiritual. Ling Xuangxuang memberinya tatapan kosong, "Jika Anda bertanya kepada saya akan bertanya siapa?" Seorang muda pria berbaju hitam memarahi, "Apa yang kamu gumamkan? Jujurlah padaku, jangan main-main." Qin Fan tidak mengatakan apa-apa, memejamkan mata dan bermeditasi, dan sudah memiliki gambaran umum di benaknya. Su Lei mengantar mereka ke halaman vilanya, lalu memimpin Qin Fan dan yang lainnya ke aula. "Ikat mereka semua untukku," teriak Su Lei, dan para pemuda berpakaian hitam itu bergegas mendekat dan mengikat Qin Fan dan yang lainnya, bahkan Ling Xuangxuang pun tidak luput. "Su Lei, apa yang ingin kamu lakukan?" Ling Xuangxuang berjuang beberapa kali sebelum menyerah, menatap Su Lei dengan marah dan bertanya, "Hei, Nona Ling, apakah kamu masih mengudara sebagai wanita muda saat ini? Percaya atau tidak, aku akan menjagamu dulu dan membiarkan kita menjadi sebuah keluarga." Mata Su Lei panas, dan dia menyeret. Ling Xuangxuang pergi setelah berbicara. "Pergi ke ruang samping. Su Lei, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuhku, ayahku pasti akan menghancurkan keluarga Sumu." Ling Xuangxuang benar-benar ketakutan kali ini. Dia tidak menyangka Su Lei begitu berani. Jika dia tahu bahwa dia akan bertarung mati-matian di pelelangan bawah tanah, dia tidak akan pernah mengikutinya ke sini. Su Lei menyeringai di wajahnya, "Kamu sendiri yang memintanya. Jika keluarga Lingmu tidak menyentuh air yang patuh, aku pasti akan menghormatimu 3 poin, tetapi karena kamu telah menyentuh benda ini, keluarga Lingmu hampir selesai. Jika Anda dengan patuh mengikuti tuan muda ini, saya bisa pergi dan menjadi perantara untuk keluarga Ling Anda, sehingga keluarga Ling Anda dapat tinggal di wilayah Laut Barat. Jika tidak akan ada tempat untuk keluarga Ling Anda di seluruh wilayah Laut Barat." Ling Xuangxuang mendengar ini, wajahnya berubah, dan dia tiba-tiba bertanya dengan lantang, "Su Lei, apakah keluarga Sen yang mendukungmu, kan?" Kekuatan di belakang layar yang melarang air energi spiritual adalah keluarga Sen, kanan? Qin Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Su Lei, dengan kilatan cahaya di matanya, menunggu jawaban Su Lei. Su Lei mengangkat kepalanya dan tertawa keras, "Haha, Ling Xuangxuang, apakah kamu pikir aku sebodoh itu jika kamu ingin aku berbicara denganku? Ikut, Nona." Steward Liu berteriak dengan cemas, tapi itu sia-sia.
Bos Huang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, jelas mengakui bahwa dia dibunuh. Bajingan, biarkan aku pergi. Ling Suang-Suang sangat marah dan terus meronta, tetapi dia adalah seorang gadis dan tangannya terikat, jadi tidak peduli seberapa keras dia meronta, itu sia-sia. Hahaha. Nona Ling, semakin kamu berjuang, semakin aku bersemangat. Ikutlah denganku dan jadilah istriku dengan patuh. Keluarga Lingmu masih bisa bertahan. Bah, bermimpi. Ling Suang-Suang meludahi wajah Sulei. Sulei menyentuhnya, lalu menjulurkan lidahnya dan menjilatnya, menyeringai, cukup panas, ini benar-benar Nona Ling, mulut kecilnya sangat manis. Semua pria berpakaian hitam mengeluarkan senyum perak. Lepaskan dia. Sebuah suara datar tiba-tiba terdengar. Sulei dan sekelompok bawahannya tertegun sejenak, dan menatap Qin Fan. Nak, apakah kamu berbicara? Sulei menatap Qin Fan dengan tegas, seperti binatang pemakan manusia. Ini aku. Jawab Qin Fan sambil tersenyum, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa tali di tangannya telah lama menghilang. Kamu ingin seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan, bukan? Jangan kencing dan jaga kebajikanmu sendiri. Ayolah, ibu yang memukuliku bahkan tidak mengenalnya. Teriak Sulei, dan dua pemuda segera bergegas. Bang-bang. Tidak ada yang melihat apa yang dilakukan Qin Fan, dan kedua pemuda berbaju hitam itu jatuh ke tanah. Oh, ada dua trik. Sulei sedikit terkejut, dan kemudian tiba-tiba melambai ke arah orang-orang lainnya, kalian semua pergi ke saya. Selusin pria muda berpakaian hitam semuanya bergegas. Titik. Ling Suang-Suang terkejut, bocah cilik, kamu harus bertahan. Bang. Qin Fan menginjak kakinya, dan aura kuat menyebar. Semua orang di aula kaget. Rasanya seperti gunung tak kasat mata menekan, membuat mereka sulit bernapas. Lebih dari selusin pemuda berpakaian hitam terbang keluar, tergeletak di tanah dengan gemetar. Kulit Sulei berubah, dia tertawa dan berkata, jadi kamu adalah seorang ahli, tidak apa-apa, demi kamu, bawa orang-orang ini pergi. Qin Fan menyipitkan matanya, pengawal muda ini hanyalah orang biasa, bahkan tingkat profesionalnya tidak. Bahkan jika dipertimbangkan, kekuatan keluarga Su tidak boleh terbatas pada ini, apakah Sulei begitu mudah diajak bicara? Namun, Qin Fan tidak terlalu memikirkan terlalu banyak. Dalam menghadapi kekuatan absolut, konspirasi apapun tidak perlu dikhawatirkan. Kembali. Qin Fan berjalan ke arah Ling Suang-Suang dan membantunya memutuskan tali. Kelompok itu segera meninggalkan rumah Su. Setelah meninggalkan pintu, Ling Suang-Suang memandang Qin Fan dengan curiga, saya tidak berharap Anda menjadi ahli yang tiada taranya. Qin Fan mengabaikannya, tetapi melihat ke arah Bos Huang di belakangnya, dan bertanya, dari mana asal Anda? Bos Huang berkata dengan hormat, saya dari Dongzu. Apakah Anda kenal? Tanda tanya. Chu Tianxiong sungguh menyakitkan kakak Chu untuk berpikir seperti itu. Qin Fan berkata, kembalilah dan beritahu Chu Tianxiong bahwa dia tidak peduli dengan alam laut barat untuk saat ini, tunggu saja kabar saya. Siapa? Kamu. Bos Huang terkejut, dan tiba-tiba teringat seseorang. Nama saya Qin Fan. Qin, Tuan Qin. Bos Huang menjadi pucat karena terkejut, dan dengan cepat membungkuk memberi hormat, jadi, Anda sebenarnya adalah Tuan Qin. Saya tidak memiliki mata, dan saya berharap Tuan Qin akan melakukannya, maafkan aku. Tidak apa-apa, ayo pergi. Tanda seru. Kata Qin Fan. Iya. Bos Huang memimpin anak buahnya, membungkuk dan segera pergi. Ling Suang-Suang dan Liu Butler tercengang. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Qin Fan dari atas ke bawah, Tuan Qin. Anda benar-benar menyembunyikan sesuatu. Ayo pergi. Qin Fan mengabaikannya dan berjalan lurus ke depan. Di ruang tamu Su, seorang pria muda keluar dari kamar di sisi aula, itu adalah Shen Feiyu. Sulei berjalan mendekat dan bertanya dengan hormat, Tuan Muda Shen, meskipun anak itu agak kuat, masih banyak orang tingkat tinggi di keluarga saya yang belum mengambil tindakan. Mengapa Anda ingin saya melepaskan mereka? Shen mata Feiyu berkilat sinis. Kalian para tuan di keluarganya itu benar-benar rentan di hadapannya. Jika kalian ingin menghadapinya,
kalian hanya dapat meminta guru Silun dari sekolah tantra untuk mengambil tindakan. Apakah anak ini begitu kuat? Sulei berkeringat dingin, jadi Tuan Shen Yu baru saja menyelamatkan hidupku. Lalu bagaimana dengan keluarga Ling? Ketika Ling Suang-Suang kembali, keluarga Ling pasti akan menyerang keluarga kita. Sulei menatap Shen Feiyu dengan cemas. Shen Feiyu terkekeh, jangan khawatir, sudah terlambat bagi keluarga Ling untuk menyerang keluargamu. Besok, atas namanya, ayahku akan mengundang tokoh-tokoh penting dari semua lapisan masyarakat di Sihai ke resepsinya. Resepsi. Sulei mengerutkan kening, berpikir sejenak. Tiba-tiba dia terkejut, Tuan Muda Shen sedang bersiap untuk menyerang keluarga Ling. Karena keluarga Lingnya dan anak Qin Fan itu bersama, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah berbicara, Shen Feiyu melangkah pergi dengan ekspresi tegas di wajahnya. Di sini, Qin Fan mengikuti Ling Suang-Suang kembali ke rumah Ling. Ling Jianhua telah kembali dan pergi menemui Qin Fan sendiri. Suanger, kemana kamu membawa Tuan Qin? Apakah kamu membuat Tuan Qin tidak senang? Ayah, beraninya aku memprovokasi Tuan Qin, aku baru saja membawanya keluar sebentar. Fan, memohon. Benarkah? Ling Jianhua bertanya dengan curiga. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang kepribadian putrinya. Menilai dari penampilannya, dia mungkin keluar untuk menimbulkan masalah lagi. Oh, ayah, tentu saja itu benar. Apakah saya masih bisa berbohong kepada Anda? Jika Anda tidak mempercayai saya, tanyakan pada Tuan Qin. Ling Jianhua tidak berani bertanya, tetapi hanya menatap Qin Fan dengan senyum masam. Dan berkata, Tuan Qin, putri saya ini tidak memberi Anda masalah apapun. Tidak, kata Qin Fan ringan. Itu bagus, saya sudah menyiapkan pesta makan malam untuk Tuan Qin. Qin Fan mengikuti Ling Jianhua menuju restoran. Ling Suang-Suang mengikuti di belakangnya, dan bertanya dengan suara rendah, ngomong-ngomong, Bos Huang itu sepertinya mengenalmu. Bagaimana kamu bertemu dengan Bos Huang? Qin Fan mengabaikannya. Hei, apakah kamu tahu tentang air energi spiritual, dan dengan sengaja membohongiku bahwa kamu tidak tahu? Aku melihat bahwa Bos Huang tampaknya sangat menghormatimu. Qin Fan mempercepat langkahnya, masih mengabaikannya. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Keluarga Sihai Shen. Seorang guru tantra berjubah, berusia 50-an, dan dua murid muda dipimpin oleh penjaga keamanan di pintu masuk rumah Shen ke ruang tamu rumah Shen. Mengenakan jas hitam dan tampak perkasa, Raja Sihai, Zhongwen, berdiri menyambutnya sambil tertawa lebar. Haha, Tuan Silun, Shen telah mengagumi nama Anda sejak lama. Saya telah mengunjungi Anda beberapa kali, tetapi saya tidak pernah bisa melihat Anda. Kedatangan Tuan Silun hari ini telah membuat keluarga Shen saya berkembang. Tolong cepat duduk. Silun menyilangkan tangan di depan dadanya, dan membalas hormat, nama Tuan Shen, Silun sudah lama mengaguminya, dan melihatnya hari ini sungguh luar biasa. Haha. Reputasi Shen Ming tidak sepadan. Ngomong-ngomong, dibandingkan dengan guru, Shen hanyalah lalat capung dan semut. Shen Feiyu tersenyum dan berkata, Ayah, Tuan Silun, mohon jangan sopan, silakan duduk. Haha, bagus. Tuan Silun, tolong. Aula keluarga Shen, beberapa orang bersikap sopan untuk sementara waktu, dan mulai mengobrol tentang masalah serius. Tuan, menurut informasi yang saya dapatkan, bahwa Tuan Qin sangat kuat, saya bertanya-tanya seberapa yakin Anda menentangnya. Silun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Tuan Shen, selama dia berani datang, Silun akan memberitahunya apakah dia akan datang atau tidak. Kembali. Oh. Tuan Silun sangat percaya diri, jadi saya lega. Zhongwen juga tersenyum. Hehe, Tuan Shen, saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda. Guru keluarga saya, Tuan Damon, telah kembali kemarin, dan dia akan datang besok. Wajah Zhongwen penuh kejutan, bodhisattva legendaris yang masih hidup, Tuan Damon. Ya Tuhan, jika Tuan Damon yang memimpin, Tuan Qin itu pasti akan mati. Tuan Silun, terima kasih Shen. Jangan khawatir, setelah masalah ini selesai,
Sen akan membayar hadiah yang disepakati. Gandakan lagi. Silun tersenyum lebih cerah, Tuan Sen penuh belas kasihan, dan ini benar-benar merupakan berkah bagi orang-orang di Laut Barat kita. Haha, Yuer, cepat atur kamar untuk Tuan Silun. Iya. Setelah mengantar Tuan pergi Silun, Sen Chongwen dan putranya saling memandang dan tersenyum. Ayah, besok kita bisa memusnahkan keluarga Ling dan anak laki-laki bermarga Qin itu. Mulai sekarang, keluarga Sen kita bisa tenang di Laut Barat. Ya, keluarga Ling telah berkembang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menahan dirimu sendiri, jangan salahkan aku karena kejam. Besok, aku akan membalaskan dendammu. Lalu aku akan memusnahkan keluarga Ling dan kekuatan yang patuh pada kita. Malam itu, Raja Sihai Chongwen menulis dalam bukunya sendiri nama. Kirim surat undangan kepada tokoh-tokoh besar dari semua lapisan masyarakat di Laut Barat. Keluarga Sen memiliki pengaruh besar di Laut Barat, meskipun mereka adalah pengendali resmi tertinggi di Laut Barat, itu bergantung pada wajah Raja Laut Barat. Sudah lama sekali Raja Sihai tidak mengirimkan surat undangan atas namanya sendiri. Mereka yang menerima surat undangan tersebut, meskipun besok ada urusan penting, hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara. Tidak ada yang berani untuk tidak bertatap muka dengan Raja Sihai. Keesokan harinya, Hotel Sihai. Ada satpam berseragam, 3 langkah sekaligus, dan karpet merah besar terbentang dari pintu hingga perempatan. Sihai Grand Hotel mengadakan resepsi Raja Laut Barat dengan standar tertinggi. Saat ini, Hotel Sihai ditutup untuk umum dan hanya melayani 1 orang, dan orang tersebut adalah Raja Laut Barat. Tempat parkir di luar hotel penuh dengan mobil mewah, setidaknya mulai dari harga $1 juta, dan ratusan ribu mobil terlalu malu untuk parkir di sini. Tokoh-tokoh besar yang datang ke sini hari ini termasuk selebritis bisnis, eksekutif politik, dan selebritis lainnya dari semua lapisan masyarakat. Ling Jianhua dan Ling Xuangxuang juga diundang untuk datang. Sebagai tamu terhormat keluarga Ling, Qin Fan juga diundang oleh Ling Jianhua. Memasuki aula, sudah ada puluhan orang di dalamnya, dan para pramusaji berseragam hitam putih berjalan anggun melewati kerumunan dengan piring, memberikan pelayanan terbaik. Semua peralatan makan berwarna perak tertata rapi di atas meja makan berputar melingkar yang dilapisi taplak meja putih baru, sesekali memantulkan cahaya lampu kristal, bersinar terang. Begitu Ling Jianhua memasuki aula, seseorang segera menyambutnya. Sebagai kekuatan terbesar kedua di alam Laut Barat, dan dengan kecenderungan untuk mengejar Raja Laut Barat, status Ling Jianhua di semua lapisan masyarakat di Laut Barat lebih rendah dibandingkan dengan Raja Laut Barat, Chongwen. Xuangxuang, Tuan Qin, Anda bisa jalan-jalan, saya akan ngobrol dengan beberapa teman. Iya. Ling Xuangxuang mengangguk patuh. Qin Fan juga mengangguk, tapi tidak berbicara. Setelah Ling Jianhua pergi, Ling Xuangxuang segera memiringkan kepalanya untuk menatap Qin Fan, mengerucutkan bibirnya dan mengeluh, Tuan Qin, Tuan Qin, Tuan Qin. Kamu belum menjawab pertanyaanku kemarin. Qin Fan sedikit kesal dan berusaha menghindarinya. Tiba-tiba, dia melihat Ling Jianhua melambai ke arah Ling Xuangxuang tidak jauh dari situ. Ayahmu memanggilmu. Ling Xuangxuang menoleh untuk melihat, dan hanya bisa mendengus dengan enggan, aku akan datang menemuimu nanti. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan menuju Ling Jianhua. Qin Fan mengambil kesempatan itu untuk berjalan menuju kerumunan, dan segera menghilang ke dalam kerumunan dan menghilang dari pandangan Ling Xuangxuang. Ling Xuangxuang menghentakkan kakinya dengan marah, bocah kecil ini pasti sengaja menggoda ibuku. Aku tidak ingin menemukan trik yang lebih baik. Qin Fan berdiri sendirian di sudut, diam-diam mengamati semua orang di aula. Tak heran jika orang yang melarang air energi spiritual adalah Raja Laut Barat. Dengan himbauan Si Haiwang, dia memang bisa melakukannya dengan mudah. Namun, Qin Fan merasa bahwa orang yang bisa duduk di posisi Raja Sihai tidak boleh bodoh, dan tentu saja dia tidak akan menolak air aura yang bermanfaat bagi rakyat dan dirinya sendiri, dan membiarkan dirinya bertentangan dengan hati rakyat. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Ling Xuangxuang pergi ke pelelangan bawah tanah untuk membeli air energi spiritual. Masyarakat di alam Laut Barat masih sangat membutuhkan air aura.
Dia bisa menghentikan air aura memasuki Laut Barat, tapi dia tidak bisa menghentikan semua orang keluar untuk membeli air aura. Namun pertanyaannya adalah mengapa dia melakukan hal tanpa pamrih seperti itu. Kecuali Raja Laut Barat ini bermusuhan dengan dirinya sendiri. Namun, Qin Fan tidak ingat komunikasi apapun dengan Raja Sihai. Tentu saja, dia tidak mau repot-repot mengingatnya, lagi pula, dia telah menyinggung terlalu banyak orang. Saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di antara orang-orang yang berbicara pelan di tempat kejadian. Seseorang berseru dengan suara rendah, Raja Laut Barat ada di sini. Zhong Wen membawa Shen Feiyu dari belakang panggung ke panggung, mengambil mikrofon dari pembawa acara, berdiri di tepi panggung, dan menyapu penonton dengan senyuman di wajahnya. Hari ini, Tuan Shen mengadakan resepsi dan mengundang semua orang untuk datang. Terima kasih banyak telah memberi saya sedikit muka. Namun, seseorang pasti akan bertanya kepada saya mengapa Tuan Shen tiba-tiba mengadakan resepsi begitu terburu-buru. Saya bisa beritahu semua orang bahwa ada sesuatu, ada hal besar. Orang-orang di bawah sangat tertarik dengan pidato langsung Zhong Wen. Semua orang asyik menatap Zhong Wen di atas panggung, tidak tahu apa yang terjadi sehingga pantas terjadi pertarungan besar. Zhong Wen tidak pamer, dan ekspresi kesedihan tiba-tiba muncul di wajahnya. Terima kasih kepada semua orang yang memikirkan saya, Shen, karena mengizinkan saya menjadi Presiden Kamar Dagang Laut Barat. Baru-baru ini, para petinggi memberi saya perintah kematian, dan kita harus mencegah air yang patuh memasuki wilayah Laut Barat kita. Demi kepentingan seluruh Kamar Dagang Laut Barat kita, saya mencoba yang terbaik untuk mencegah infiltrasi air yang patuh dan menjadikan wilayah Laut Barat kita tanah suci. Namun, baru kemarin, Su Lei, tuan muda keluarga Su, secara pribadi membawa orang. Orang yang membeli air patuh dari pelelangan bawah tanah ditangkap. Orang ini adalah anggota yang sangat penting di barat kita Kamar Dagang Laut. Katakan padaku, jika kotoran tikus merusak sepanci sup, karena dia mempermalukan seluruh kamar dagang Sihai kita sendirian, apa yang harus saya lakukan? Wajah kecil cantik Ling Suang-Suang menjadi pucat dalam sekejap, dan dia melihat pada Zhong Wen yang sedih dan marah di atas panggung dengan ngeri tujuan mengadakan resepsi sebenarnya untuk masalah ini. Merasakan perubahan pada wajah putrinya, Ling Jianhua yang berada di samping sedikit terkejut, dan bertanya dengan suara rendah, Suang-Suang, ada apa denganmu? Wajahmu tiba-tiba terlihat jelek. Tidak ada apa-apa. Ling Suang-Suang memaksa sebuah senyuman. Ling Jianhua bahkan lebih bingung, Suang-Suang, kamu tidak akan menyembunyikan apapun dariku, kan? Di atas panggung, begitu suara Zhong Wen jatuh ke tanah, para wali yang diatur oleh keluarga Shen di bawah mulai berteriak keras, cari kotoran tikus ini dan buang. Kamar Dagang Laut. Benar, keluarkan orang ini. Beberapa orang yang awalnya tidak begitu radikal juga berteriak setelah dititipi oleh keluarga Shen. 90% orang yang hadir menunjukkan sikap kemarahan yang benar, karena tidak mungkin untuk tidak menunjukkannya. Sekarang Shen Chongwen belum menunjukkan siapa orang itu akan membuat orang lain berpikir liar. Wajah Ling Jianhua serius, dan dia berteriak dengan dingin, Suang-Suang, apakah kamu masih ingin menyembunyikannya dariku? Apa yang telah kamu lakukan? Katakan padaku sekarang. Ling. Suang-Suang benar-benar kacau, menggigit bibir merahnya erat-erat dengan gigi putihnya, dengan ekspresi sedih di wajahnya berkata, kemarin saya pergi ke pelelangan bawah tanah untuk membeli air energi spiritual, tetapi saya ditangkap oleh Su Lei. Saya tidak tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Resepsi yang diadakan oleh keluarga Shen hari ini mungkin sengaja menargetkan keluarga kita. Setelah selesai berbicara, Ling Suang-Suang menutupi wajahnya dan mulai menangis pelan. Korban kemarin jelas-jelas adalah dia, tetapi sekarang keluarga Shen yang memimpin dalam menyerangnya. Dia merasa bahwa dia terlalu dirugikan. Saya pikir saya akan dimarahi oleh ayah saya, tetapi yang mengejutkan Ling Suang-Suang, setelah mendengar ini, Ling Jianhua hanya menyalahkan, jangan pergi ke tempat-tempat seperti lelang bawah tanah di masa depan, terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi ke tempat-tempat seperti itu. Seorang gadis. Ayah, apakah kamu tidak menyalahkanku?
Ling Jianhua berkata dengan sungguh-sungguh, kamu pikir keluarga Sen ingin berurusan dengan kami karena kamu. Akar penyebabnya adalah keluarga Ling kami telah berkembang terlalu cepat baru-baru ini, yang telah mengancam keluarga Sen di Laut Barat. Air Lingki hanyalah alasan untuk mengambil kesempatan menyerang kita. Ling Suang-Suang segera mengerti, saya mengerti, tidak heran Su Lei membiarkan kita pergi begitu saja kemarin, itu pasti sudah direncanakan kemarin. Di sudut, Qin Fan mengambil segelas anggur merah dan diam-diam melihat teks berat di atas panggung, dengan ekspresi menikmati pertunjukan di wajahnya. Mata Zhong Wen menatap langsung ke arah Ling Jianhua yang berada di antara kerumunan, dan dia terkekeh, Saudara Ling, tidakkah kamu berencana untuk berdiri dan menjelaskan masalah ini kepada semua orang? Semua orang sedikit terkejut. Tanda seru. Bagaimana situasinya? Mungkinkah orang yang disebutkan Chong Wen sebenarnya adalah Ling Jianhua? Beberapa orang yang cerdik telah mencium sesuatu yang tidak biasa. Tidak peduli siapa orangnya, karena dia tidak peduli dengan kepentingan keseluruhan kamar dagang Laut Barat kita akan mengusirnya. Beberapa pengurus keluarga Sen mulai mencemooh lagi. Itu benar, bahkan keluarga Ling tidak bisa mengabaikan kepentingan keseluruhan kamar dagang Sihai kami. Tuan Ling, Anda harus memberi kami penjelasan. Sebagian besar dari orang-orang yang berteriak-teriak ini adalah antek-antek keluarga Sen, termasuk orang-orang keluarga Su. Namun, sebagian besar masyarakat tetap netral. Beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Ling bahkan berinisiatif berbicara mewakili keluarga Ling. Saya pikir mungkin ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Tuan Ling adalah wakil presiden Kamar Dagang Laut Barat kita, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang tidak kondusif bagi Kamar Dagang Laut Barat kita? Menurutku itu tidak mungkin, kata Su Lei. Ayahnya, Su Chenggong, mencibir, tidak mungkin mendapatkan kedua barang curian itu. Kemarin, putra saya secara pribadi memimpin orang untuk menangkap Nona Ling. Dia berdagang dengan seseorang di pelelangan bawah tanah, dan menemukan 10 botol air yang patuh. Jika Anda tidak percaya padaku, biarkan Nona Ling berdiri dan menghadapinya. Semua mata tertuju pada Ling Suang-Suang. Meskipun Ling Suang-Suang telah mengalami banyak badai dengan Ling Jianhua, dia tidak dapat menahan rasa gugupnya saat ini. Dia menatap Ling Jianhua, dan matanya yang sedikit merah menunjukkan permohonan bantuan. Su Lei, yang berada di samping Su Chenggong, maju selangkah, dan berkata sambil mencibir, Ling Suang-Suang, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu takut mengakuinya? Ling Suang-Suang sangat marah, dan hendak mengambil keputusan. Melangkah maju untuk mempertanyakan perselingkuhan Su Lei padanya. Tapi Ling Jianhua menghentikannya dengan tangannya. Kamu tidak perlu bertanya, aku yang memerintahkan masalah ini. Ayah, kamu, Ling Suang-Suang menatap ayahnya dengan heran, air mata memenuhi matanya. Jelas itu adalah perilakunya sendiri kemarin, tapi Ling Jianhua mengambil semuanya untuknya. Mereka yang baru saja berbicara mewakili Ling Jianhua sedikit terkejut, dan mereka sedikit bingung tentang apa yang ingin dilakukan Ling Jianhua. Mereka yang menyanjung keluarga Sen semuanya mencibir dengan sombong. Su Chenggong mencibir, kamu mendengar semuanya dengan jelas, siapa yang ingin berbicara mewakili keluarga Ling? Tidak ada jawaban. Aula dengan ratusan orang itu sunyi. Meski sebagian orang tidak puas, namun berdiri saat ini sama saja dengan mendekati kematian. Su Chenggong menatap langsung ke arah Ling Jianhua dan mencibir, Tuan Ling, sebagai wakil presiden Kamar Dagang Sihai kami, Anda benar-benar memimpin dalam menipu pembelian barang selundupan oleh putri Anda. Apakah Anda ingin memberi kami penjelasan? Ya, meskipun keluarga Lingmu kuat, dan kamu tidak bisa berspesialisasi dan melanggar aturan, kamu harus memberi kami penjelasan. Ya, jika kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir tentang pergi. Anggota keluarga Sen berteriak keras, ekspresi takut dunia tidak akan kacau balau. Namun, lebih dari separuh orang tidak berbicara, beberapa dari mereka tetap netral, dan sebagian lainnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Ling. Berdiri di atas panggung, Chong Wen melihat panorama wajah semua orang, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Semua orang di lapangan hari ini,
setidaknya separuh hati mereka ditujukan untuk keluarga Ling. Jika dia dibiarkan tumbuh, saya khawatir gelar Raja Sihai akan digantikan olehnya. Melihat teks berat dari adegan ini, dia menjadi lebih bertekad untuk membunuh. Ling tekad keluarga, saya senang bahwa saya membuat pilihan yang sangat tepat. Ling Jianhua tiba-tiba menatap orang yang berbicara, dan bertanya dengan dingin, selundupan. Siapa yang memberitahumu bahwa obat ajaib yang membantu orang menyembuhkan penyakit, menguatkan tubuh, dan memperpanjang hidup adalah barang selundupan? Titik. Dalam situasi ini, semua orang penuh dengan keluhan dan keluhan publik, apakah kalian semua tuli dan tidak mendengarnya? Mereka yang berteriak agar Ling Jianhua memberikan penjelasan kepada semua orang, semua menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Beberapa orang yang hati nuraninya tidak hilang bahkan lebih malu lagi. Sekarang zaman informasi sudah sangat maju, semua orang tahu apakah air Reiki itu baik atau buruk. Namun, ada kekuatan yang kuat di atas yang bersikeras melarang air Lingqi, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara Ling, mengapa kamu menyebut racun itu sebagai obat ajaib? Zhong Wen di atas panggung tidak bisa tidak bertanya, dia tidak bisa membiarkan Ling Jianhua menakuti semua orang. Para atasan telah menetapkan bahwa air spiritual adalah obat, racun jenis baru yang dapat membuat orang ketagihan jika meminumnya. Apakah Anda mempertanyakan keputusan atasan? Zhong Wen memasang topi besar di kepala. Ling Jianhua. Yang mana di atas sana? Ling Jianhua tiba-tiba mengangkat suaranya satu oktav, dengan aura yang menakutkan, dan menatap Chong Wen tanpa rasa takut. Orang di atas banyak sekali, beranikah kamu menyebutkan nama orang yang memerintahkan pelarangan air Lingqi di depan umum? Selama kamu berani mengatakannya, aku berani bertanya, mengapa banyak sekali tempat di Tiongkok yang melarang air Lingqi di Laut Barat? Aula menjadi sunyi, dan suasana berat mulai menyelimuti. Semua orang menahan napas dan menatap dua raksasa di wilayah Laut Barat. Mereka yang dekat dengan keluarga Sen semuanya memiliki wajah jelek. Dan orang-orang yang berteman dengan keluarga Ling semuanya mencibir, menunggu untuk melihat pertunjukan bagus Chong Wen. Adapun mereka yang netral ternyata juga bias terhadap keluarga Ling. Lagi pula, kecuali keluarga Sen, pada dasarnya semua orang menentang keputusan pelarangan air Lingqi di wilayah Laut Barat. Di samping, Sen Feiyu tampak jelek, menunjuk ke arah Ling Jianhua dan memarahi, Ling, apa maksudmu? Apakah kamu juga berhak mendikte ayahku? Melihat kekeras-kepalaan ayahnya, Ling Xuangxuang sangat bersemangat, dan ingin berdiri hingga menghidupi ayahnya dalam 2 kalimat, Naihe tidak pernah punya kesempatan. Sekarang Sen Feiyu melompat keluar, Ling Xuangxuang sangat gembira karena kesempatan telah tiba. Sen Feiyu, apa maksudmu? Apakah ini cara junior berbicara dengan yang lebih tua? Apakah ini tutor keluarga Senmu? Apa yang kamu bicarakan? Wajah Sen Feiyu muram. Keluarga Sennya telah berada di Sihai selama bertahun-tahun, dan tidak ada seorang pun yang berani tampil di depan umum. Jangan beri dia muka. Ling Xuangxuang ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Ling Jianhua. Kakak Sen, karena masalah ini sudah sampai pada titik ini, ayo tunjukkan kartu kita secara langsung. Zhong Wen berkata dengan ekspresi kosong, oke. Kamu ingin bertanya siapa yang melarang air roh? Sekarang aku bisa memberitahumu secara langsung kamu. Di sudut, mata Qin Fan sedikit berbinar. Orang itu adalah aku, kata Sen Zhong Wen dengan tenang. Ling Jianhua sudah mengharapkannya sejak lama, tetapi ketika dia mendengar Chong Wen mengakuinya dengan telinganya sendiri, dia tidak bisa menahan nafas lega. Yang lain pada dasarnya merasakan hal yang sama seperti Ling Jianhua. Karena di alam Laut Barat, mungkin tidak ada orang lain yang bisa menyegel air ki spiritual kecuali Raja Laut Barat. Tentu saja, mungkin juga sekelompok orang dilarang pada saat yang sama, seperti seluruh kamar dagang Laut Barat. Ada kilatan rasa dingin di mata Qin Fan, dan dia akhirnya menemukan dalang di balik layar. Namun, dia tidak terburu-buru untuk bergerak, dia ingin melihat apakah ada orang di belakang Raja Laut Barat. Lagi pula, dia tidak ingat perseteruan apapun dengan Raja Sihai, dan dikatakan bahwa pihak lain tidak punya alasan untuk memblokir air Lingqi. Jika itu untuk keuntungan,
tidak akan ada manfaat sama sekali untuk pelarangan air Lingqi oleh Shen Wen, tetapi itu akan membuatnya sangat terkenal. Ling Jianhua menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, karena saudara Shen mengakuinya dengan jujur, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada saudara Shen, apa efek sebenarnya dari air Lingqi? Oke, sangat bagus, sebanding dengan ramuan. Jawab. Tanpa keraguan sedikit pun. Mereka yang menyanjung keluarga Shen sedikit terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud Chong Wen. Bahkan Qin Fan memandang Chong Wen dengan sedikit keraguan. Ling Jianhua tampak acuh tak acuh, dan terus bertanya, dalam hal ini, mengapa saudara Shen melarang air energi spiritual? Ling Jianhua mengangguk puas. Tetapi karena keegoisannya sendiri, saudara Shen mengabaikan kesejahteraan ratusan juta orang di wilayah Laut Barat. Saya khawatir dia malu dengan gelar Raja Laut Barat. Zhong Wen tertawa dan turun dari panggung. Turun dan berdiri di depan Ling Jianhua. Itulah yang saya lakukan, apa yang diinginkan saudara Ling. Ling Jianhua berkata dengan wajah serius, meskipun Anda adalah Raja Laut Barat, alam Laut Barat ini adalah Laut Barat milik semua orang, Laut Barat Tiongkok, bukan Laut Barat milik keluarga Shen Anda. Laut. Air bisa membawa perahu, tapi juga bisa membalikkannya. Karena Anda tidak melihat orang-orang di Laut Barat di mata Anda, maka orang-orang di Laut Barat dengan sendirinya tidak akan lagi mengakui Anda sebagai raja. Laut Barat. Zhong Wen terkekeh, apakah kamu ingin berbalik melawanku? Jadi apa? Ling Jianhua berhadapan. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kekuatan. Zhong Wen bertepuk tangan, dan dengan dua tamparan, Tuan Silun berjubah keluar dari pintu samping di belakang panggung bersama dua muridnya. Sekarang izinkan saya memperkenalkan kepada Anda dengan megah. Ini adalah kepala sekolah Tantra Alam Sihai kami, Guru Silun. Beberapa orang yang hadir telah mendengar nama Guru Silun, dan beberapa belum. Lagi pula, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Master Silun. Shen Zhongwen melirik ke bagian orang tersebut dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan memperkenalkan sambil tersenyum, Tuan Silun masih seorang ahli seni bela diri. 4. Gelas anggur seseorang jatuh ke tanah. Seseorang hampir tersedak karena seteguk anggur. Orang-orang yang datang ke sini hari ini semuanya adalah tokoh-tokoh besar dari berbagai lapisan masyarakat di Laut Barat. Mereka sudah tidak asing lagi dengan keberadaan para pejuang. Semua orang tahu apa yang dimaksud dengan ahli silat. Saya tidak menyangka bahwa Tantra sebenarnya adalah sekte seni bela diri. Master Silun ini luar biasa, dia sebenarnya adalah master seni bela diri yang tersembunyi. Ya Tuhan, kudengar master seni bela diri ini seperti naga di dunia. Langit orang biasa. Tuan Shen sebenarnya mengundang Tuan Silun, haha, sekarang saya lihat apa yang akan dilakukan Ling Jianhua. Beberapa orang yang awalnya netral juga mulai memikirkan apakah mereka sekarang harus berdiri di sisi keluarga Shen. Tapi semua orang di keluarga Ling memiliki wajah jelek, dan hati mereka seberat batu yang berat. Ekspresi Ling Jianhua acuh tak acuh, dan dia tersenyum dingin, tidak heran saudara Shen belak-belakan, jadi Tuan Silun mendukungnya. Namun, karena momentum perkembangan keluarga Ling saya sangat baik, saya telah waspada terhadap hari ini. Tuan Wu, tolong permisi. Ling Jianhua tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada seorang pria paruh baya berjas abu-abu di belakangnya, dan berteriak dengan hormat. Tuan Wu mengambil langkah maju, melepaskan aura kuat dari tubuhnya, mengejutkan semua orang. Saya lupa memperkenalkan, Tuan Wu juga seorang ahli seni bela diri. Ling Jianhua mengangkat kepalanya dan berkata. Senyuman di wajah Zhong Wen sedikit membeku, saudara Ling adalah seorang perencana yang baik, sepertinya Anda sudah lama ingin menggantikan keluarga Shen saya. Tanda seru. Jika saudara Shen tidak menyerang keluarga Ling kami, Tuan Wu tidak akan pernah muncul di depan semua orang. Ling Suang-Suang curiga, kapan ayah mengundang Tuan Wu ini? Hah, bahkan aku menyembunyikannya. Semangat semua orang di keluarga Ling segera meningkat. Zhong Wen mencibir dan berkata, karena masalahnya sudah sampai pada titik ini, Anda dan saya tidak perlu bicara lebih banyak, biarkan kedua ahli seni bela diri melihat kebenarannya. Baik. Tanda seru.
Semua orang di aula buru-buru mundur, menyisakan ruang besar untuk dua master seni bela diri. Tuan Wu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Silun, saya sudah lama mengagumi Anda." Silun mengelus dadanya dengan satu tangan, "Tuan Wu, Anda tidak perlu bersikap sopan, ayo bergerak." Langkah tuannya secara alami luar biasa. Bayangan tetap di tempatnya, dan Tuan Wu menebas dengan telapak tangan, dan ketika dia hendak mencapai Tuan Silun, telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakar, dan itu mengenai tenggorokan Tuan Silun. Ledakan. Master Silun mengulurkan tangannya untuk memblokir tenggorokan, dan secara akurat menyegel cakar mer. Itu jelas hanya tubuh dari daging dan darah, tapi ada suara gemerincing emas dan besi. Setelah melewatkan satu pukulan, Tuan Wu segera mundur, dan kemudian belati energi asli yang memancarkan cahaya hitam muncul di tangannya. Semua mata hanya bisa merasakan bayangan hitam berkedip di depan mereka, dan Wu telah melancarkan serangan lagi. Belati hitam itu seperti ular berbisa yang mengintai di dalam gua, diam-diam menusuk ke arah tenggorokan Silun. Kekuatan yang kuat membuat Shen Senwen dan putranya yang berdiri di belakang Silun tidak dapat menahan napas lebih keras, dan buru-buru mundur beberapa langkah. Tuan Silun menunggu sampai belati Tuan Wu hanya berjarak 20 cm dari tenggorokannya, dan tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya, dan cahaya keemasan menjepit belati Tuan Wu dengan kuat. Ledakan. Belati yang diubah oleh energi sejati hitam itu langsung dihancurkan oleh cahaya keemasan yang kuat di telapak tangan Master Silun. Kehilangan pukulan, Tuan Wu terbang kembali, tapi kali ini tidak semudah itu. Tepat ketika Tuan Wu baru saja mundur, Tuan Silun tiba-tiba melafalkan sutra dengan suku kata aneh dengan suara rendah. Dua lampu emas tiba-tiba muncul di kakinya, dan segera setelah itu, Tuan Silun bergerak. Saya melihatnya, yang tidak bergerak seperti gunung, tiba-tiba menerkam Tuan Wu yang telah mundur sejauh 2 meter. Kedua lampu emas di bawah kakinya tiba-tiba menjadi terang, seperti pendorong roket, tiba-tiba menggandakan kecepatannya. Untuk datang dan tidak senonoh, kamu juga menerima tamparanku. Tuan Silun berkata dengan datar, dan menamparkan dada Tuan Wu dengan suaranya. Tidak bagus. Tuan Wu terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Tantra, yang selama ini terkenal dengan pertahanannya, akan mengalami gerakan akselerasi yang tiba-tiba. Dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa berteriak keras, dan mendorong telapak tangannya ke depan, mencoba menghalangi telapak tangan Silun. Ledakan. Dengan suara teredam, cahaya keemasan di depan Tuan Wu terlempar, dan dia terlempar, menghancurkan meja berkeping-keping. Tuan Silun tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, tetapi berhenti dan menatap Tuan Wu dengan tenang yang bangkit dari tanah. Kamu kalah. Tuan Wu tersipu, dan membungkuk kepada Tuan Silun, terima kasih. Tuan, atas belas kasihanmu. Ekspresi Ling Jianhua bergerak, Tuan Wu. Dongling, keterampilan Tuan Wu tidak sebaik yang lain, jadi jangan tinggal di sini untuk mempermalukan diri sendiri. Selamat tinggal. Dia membungkuk kepada Ling Jianhua dan Guru Silun, berbalik dan berkata jalan. Pada saat ini, putra-putra keluarga Shen di aula tiba-tiba menjadi energi. Ling Jianhua terlalu memikirkan kekuatannya sendiri, dan berani menghadapi Raja Laut Barat. Dia mencari kematian. Dengan hanya mencari seseorang. Ini angan-angan. Sihai Jikawang menambahkan kekuatan Buddhisme esoterik, semua orang di alam Laut Barat akan dapat bertahan di masa depan. Su Chenggong bahkan menamparkan kentut pelangi di masa lalu, selamat, Tuan Shen, karena telah memerintah alam Laut Barat. Selamat kepada Raja Alam Laut Barat. Semua orang buru-buru bergema keras. Wajah Ling Jianhua jelek, dan Ling Suang-Suang bahkan lebih cemas seperti semut di panci panas, tidak berdiri atau duduk. Beberapa orang yang awalnya netral, kini sepenuhnya membelot ke keluarga Shen. Bahkan beberapa orang yang awalnya berada di pihak keluarga Ling diam-diam berlari ke kamp keluarga Shen. Sekarang, ada dua kubu di aula, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Namun, hanya ada sejumlah kecil orang di kamp keluarga Ling, terhitung 1/5 dari orang-orang di aula. Apalagi sudah 1/5 ini, masih ada beberapa orang yang baru mau pindah. Bagaimanapun, di persimpangan hidup dan mati, prinsip dan moral apapun bisa ditinggalkan.
Seseorang diam-diam menggelengkan kepalanya, keluarga Ling, ini sudah berakhir. Su Lei bahkan tersenyum puas, Ling Suang-Suang, jika kamu mengikutiku dengan patuh, aku bisa meminta ayahku untuk meminta si Haiwang memberi makan keluarga Lingmu. Pikirkanlah. Wajah Ling Suang-Suang menjadi pucat, dan dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya tertanam di dagingnya. Ikuti mimpimu, aku lebih baik mati daripada memanfaatkan bajingan sepertimu. Haha, mau mati? Tidak semudah itu. Mata Su Lei membara, dan dia tidak berniat melepaskan Ling Suang-Suang. Ling Suang-Suang merasa kedinginan dan kulit kepalanya kesemutan. Dia memiliki ilusi bahwa meskipun dia mati, Su tidak akan membiarkan tubuhnya pergi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah keluarga Ling saya kelelahan hari ini? Shen Zongwen maju selangkah, memandang Ling Jianhua dan mencibir, Saudara Ling, Anda dapat terus mencari seseorang untuk menantang Guru Silun. Selama Anda masih jika ada adalah manusia, maka pertempuran kita belum berakhir. Zongwen sangat percaya diri, dan dia berharap Ling Jianhua tidak akan bisa mengiring siapapun. Ahli seni bela diri, masing-masing adalah orang besar berpangkat tinggi, kebetulan mengundang seseorang, bagaimana mungkin dia masih memiliki seseorang? Ling Jianhua melirik beberapa teman di belakangnya, mengetahui bahwa situasinya telah berakhir, dia melihat ke langit dan menghela nafas, Chongwen, kamu menang. Aduh. Pada akhirnya, mereka yang masih mendukung keluarga Ling menghela nafas diam-diam, mereka sudah menerima hasilnya. Namun, wajah Chongwen tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun, dan matanya dengan cepat mencari ke sekeliling aula, sedikit kecewa. Shen Feiyu di samping bahkan lebih muram, mengutuk dalam hatinya, sialan Qin Fan, bukankah kamu bersama keluarga Ling? Apakah kamu akan mati? Pada saat ini, Qin Fan akhirnya berjalan menjauh dari kerumunan. Dengan tangan di saku celana dan sedikit senyum di wajahnya, dia berkata sambil berjalan. Tunggu. Mengapa terburu-buru mengakui kekalahan begitu cepat? Bagaimana kalau biarkan aku mencobanya? Wajah Ling Jianhua cerah, bagaimana dia bisa melupakan Qin Fan, seorang master hebat? Jika Tuan Qin bersedia mengambil tindakan, Ling akan berterima kasih. Ling Jianhua membungkuk dalam-dalam kepada Qin Fan, seperti seorang junior yang bertemu dengan seorang penatua. Semua orang di aula saling memandang. Dari mana datangnya anak ini? Apakah Ling Jianhua gila? Beraninya kamu memberikan hadiah sebesar itu kepada anak nakal. Menurutku anak ini gila, dia ingin menantang Tuan Silun, apakah dia lelah bekerja? Kebanyakan orang memandang Qin Fan dengan wajah jijik, tidak ada yang percaya bahwa seorang pemuda yang tampak seperti siswa sekolah menengah memenuhi syarat untuk menantang Master Tantra Master Silun. Ling Suang-Suang memandang Qin Fan dan mengerutkan kening, tapi hatinya sedikit tergerak. Dia benar-benar berdiri pada saat krisis keluarga Ling kita. Tampaknya karakternya tidak buruk. Tapi saya tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Tuan Silun. Saya harap dia tidak keluar untuk mati hanya untuk menunjukkan kekuatannya ada di hadapanku. Zongwen dan putranya. Keduanya saling memandang dengan ekspresi gembira. Shen Feiyu merasakan perasaan lega di hatinya, Qin Fan, kamu akhirnya datang, dan aku sangat khawatir kamu tidak akan datang. Hari ini, aku ingin membalaskan dendam kakiku yang patah. Jika kamu mematahkan kakiku, aku akan melakukannya menginginkanmu. Satu kehidupan. Tuan Silun mengelus dadanya dengan satu tangan, membujuknya, anak muda, kamu hanyalah orang biasa, bukan lawan saya, kembalilah, jangan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Qin Fan tersenyum tipis dan berjalan ke arahnya, namun, itu berhenti di depan Shen Feiyu dan putranya. Sebelum aku melihatmu, aku selalu penasaran mengapa seseorang ingin melarang barang bagus seperti air lingki. Ternyata itu adalah balas dendam padaku. Shen Feiyu mencibir dengan galak, yang bermarga Qin, di resepsi kaisar. Kamu menggangguku. Aku, patahkan kakiku di depan umum. Tapi ini wilayah Laut Barat, dan keluarga Shenku yang memutuskan. Jika kamu mematahkan kakiku, aku akan membalasmu dengan nyawamu.